Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang lelaki bernama Jaka. Kehidupan Jaka sederhana, seperti halnya penduduk desa lainnya. Ia tinggal bersama istri dan anaknya di sebuah rumah panggung kecil yang terbuat dari kayu jati. Meski hidup dalam kesederhanaan, ada satu hal yang mengganjal di hati Jaka. Ia selalu merasa hidupnya kurang. Dalam benaknya, kekayaan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Jaka bukanlah orang yang malas. Ia bekerja keras setiap hari di sawah dan kebunnya. Namun, meski sudah berusaha keras, hasil yang ia dapatkan tidak pernah memuaskan hasratnya. Ia seringkali termenung di teras rumahnya, memikirkan cara untuk bisa hidup lebih baik. Dalam benaknya, ia percaya bahwa kekayaan akan mengubah segalanya. Hidup akan lebih mudah, kebahagiaan akan datang, dan ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Tapi, di balik keinginan itu, ada sesuatu yang lebih gelap. Jaka merasa bahwa hidup hanya akan benar-benar bernilai jika ia memiliki harta yang melimpah. Suatu hari, Jaka mendengar cerita dari tetangganya tentang sebuah pesugihan yang dikenal dengan nama minyak kunyang. Pesugihan ini diyakini mampu mendatangkan kekayaan dalam sekejap. Namun, minyak ini bukanlah benda biasa. Cerita-cerita yang beredar menyebutkan bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan minyak kunyang harus siap menanggung kutukan. Meskipun begitu, cerita tentang kekayaan yang datang dengan cepat terus menghantui pikiran Jaka. Ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Setiap kali Jaka mendengar kisah minyak kunyang, hasratnya untuk mendapatkan minyak itu semakin kuat. Ia tahu bahwa hanya sedikit orang yang tahu cara mendapatkan minyak tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang berani mencarinya dan menanggung risiko dari kutukannya. Tapi Jaka tidak peduli dengan semua itu. Dalam pikirannya, kekayaan adalah segalanya. Ia berpikir, jika aku bisa mendapatkan minyak kunyang, hidupku akan berubah selamanya. Suatu malam, saat desa diselimuti kabut tebal dan suara jangkrik terdengar sayup-sayup, Jaka pergi ke pasar malam. Di sana, ia berjalan-jalan tanpa tujuan, seolah menunggu sesuatu yang tak pasti. Di tengah keramaian pasar, ia berjumpa dengan seorang pria tua yang tampak berbeda dari pedagang lainnya. Wajah pria tua itu penuh dengan keriput, dan sorot matanya tajam, seolah-olah ia bisa melihat isi hati Jaka yang dipenuhi ambisi. Pria tua itu mendekati Jaka dan menyapanya, kau mencari sesuatu, nak? Jaka terdiam sejenak, lalu dengan hati-hati menjawab, aku ingin hidup lebih baik, lebih kaya. Orang tua itu tersenyum samar, seolah-olah sudah tahu jawaban Jaka sejak awal. Kekayaan tidak datang begitu saja, nak. Ada harga yang harus kau bayar. Meskipun merasakan sedikit ketakutan, Jaka tidak gentar. Keinginannya untuk menjadi kaya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Aku siap membayar apapun, jawabnya tegas. Orang tua itu mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku jubahnya. Minyak di dalam botol itu berwarna kuning keemasan, dengan aroma rempah yang tajam dan berkilauan di bawah cahaya lentera. Ini adalah minyak kunyang, kata pria tua itu. Pakailah dengan bijak, dan kekayaan akan datang padamu. Jaka menerima botol itu dengan tangan gemetar. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa inilah jalan yang selama ini ia cari. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Setiap malam, sebelum tidur, oleskan minyak ini di dahimu. Tapi ingat, setiap kali kau menggunakannya, kau akan kehilangan sesuatu yang berharga, kata orang tua itu dengan nada serius. Peringatan itu tidak terlalu dihiraukan oleh Jaka. Dalam pikirannya, hal terpenting adalah ia akan menjadi kaya. Harga yang harus dibayar terasa tidak begitu penting bagi Jaka saat itu. Ia pulang ke rumah malam itu dengan hati yang penuh harapan dan rasa penasaran. Setibanya di rumah, Jaka mengikuti instruksi yang diberikan oleh pria tua itu. Ia oleskan minyak kunyang di dahinya sebelum tidur. Dalam benaknya, ia berharap esok pagi kehidupannya akan berubah. Keesokan harinya, Jaka dikejutkan oleh sesuatu yang luar biasa. Di sudut rumahnya, ia menemukan tumpukan emas yang bersinar terang di bawah sinar matahari pagi. Koin-koin emas itu memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Istrinya terbelalak kaget saat melihat semua emas itu, tak mengerti bagaimana semuanya bisa muncul begitu saja. Jaka hanya tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa inilah awal dari perjalanan menuju kekayaan yang selama ini ia impikan. Hari-hari berlalu, dan setiap malam Jaka terus menggunakan minyak kunyang. Setiap paginya, tumpukan emas dan harta benda lainnya terus muncul tanpa henti. Rumahnya yang dulu kecil dan reot kini telah berubah menjadi besar dan megah. Jaka membeli sawah-sawah di desa, dan orang-orang mulai melihatnya sebagai orang terkaya di desa tersebut.
ia hidup dalam kemewahan yang dulu hanya ia impikan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Jaka terbangun dari tidurnya, ia merasakan ada yang aneh. Istrinya yang biasanya tidur di sampingnya, kini tak lagi ada. Tempat tidurnya kosong. Jaka merasa gelisah. Ia berkeliling mencari istrinya di seluruh rumah, tapi tak ada jejaknya dimanapun. Pikiran Jaka berkecamuk, tapi ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa mungkin istrinya sedang pergi ke rumah tetangga. Namun, pagi berikutnya, ia mendapatkan kabar buruk, anak laki-lakinya jatuh sakit parah. Tubuh anaknya menjadi kurus kering dan demam tinggi. Jaka segera memanggil tabib dan dukun desa untuk mencoba menyembuhkan anaknya, tetapi tak satu pun dari mereka yang berhasil. Dalam hitungan hari, anak Jaka meninggal dunia, meninggalkan luka mendalam di hati Jaka dan istrinya. Kesedihan yang dialami Jaka begitu mendalam, tetapi di tengah kepedihan itu, ia mulai teringat akan peringatan yang diberikan oleh pria tua di pasar malam, jika kau akan kehilangan sesuatu yang berharga. Jaka mulai merasa bahwa kematian anaknya adalah bagian dari harga yang harus ia bayar atas kekayaan yang ia dapatkan. Namun, ambisinya masih terlalu kuat. Meskipun telah kehilangan istri dan anaknya, Jaka tetap melanjutkan menggunakan minyak kunyang. Ia berpikir bahwa semakin banyak kekayaan yang ia dapatkan, maka luka di hatinya akan terobati. Hari-hari berikutnya, Jaka terus menggunakan minyak itu, meskipun hidupnya semakin kosong. Kekayaan terus mengalir, tetapi kebahagiaan yang ia harapkan tidak pernah datang. Malah, semakin banyak ia mendapatkan harta, semakin ia merasakan kekosongan di dalam dirinya. Sampai pada suatu malam, saat Jaka kembali mengoleskan minyak tersebut di dahinya, ia melihat bayangannya di cermin. Ia dikejutkan oleh apa yang ia lihat. Wajahnya yang dulu muda dan segar kini berubah drastis. Kulitnya penuh dengan keriput, dan rambutnya yang hitam legam telah memutih. Dalam sekejap, ia tersadar bahwa ia telah kehilangan banyak hal, bukan hanya keluarganya, tetapi juga waktunya. Jaka menyadari bahwa ia telah menukar masa mudanya, keluarganya, dan kebahagiaannya demi kekayaan yang sebenarnya tidak mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Pada malam yang sama, bencana terjadi. Rumah megahnya, yang telah dibangun dari hasil kekayaan yang ia peroleh dengan minyak kunyang, tiba-tiba runtuh. Rumah itu seperti terhisap ke dalam tanah, menyisakan puing-puing yang berceceran di mana-mana. Para penduduk desa yang tadinya memuja Jaka karena kekayaannya, kini mencibir dan menjauhinya. Mereka menyebut Jaka sebagai pria yang dikutuk, seorang yang telah menjual jiwanya demi harta duniawi. Jaka kehilangan segalanya, kekayaan, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri. Ia merasa hidupnya hancur tanpa arah. Tidak ada yang tersisa. Dengan perasaan hampa, Jaka pergi meninggalkan desanya, berjalan tanpa tujuan. Tidak ada yang tahu kemana Jaka pergi. Namun, cerita tentang Jaka terus hidup di kalangan penduduk desa. Mereka percaya bahwa Jaka masih berkeliaran di dunia ini, mencari-cari cara untuk mengembalikan apa yang telah ia hilangkan. Minyak kunyang, yang dulu dianggap Jaka sebagai jalan menuju kebahagiaan, kini berubah menjadi kutukan yang tak terhindarkan. Jaka telah belajar bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan dalam pencariannya akan harta, ia telah kehilangan hal-hal yang jauh lebih berharga. Sebuah pelajaran pahit yang terlambat untuk disadari. Cerita Jaka menjadi peringatan bagi penduduk desa lainnya agar tidak terjerumus dalam ambisi buta akan kekayaan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan harta, dan bahwa ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi kekayaan. Sebagai pelajaran, nama Jaka dan kisahnya tetap dikenang di desa itu, sebagai kisah tragis seorang pria yang mengorbankan segalanya demi kekayaan yang akhirnya menghancurkannya.